Hari besar akhirnya tiba. Hotel Carabella, milik keluarga Gracie, telah didekorasi dengan indah, menggabungkan tema pernikahan elegan dan pesta ulang tahun yang ceria. Di aula utama, ada dua bagian yang kontras. Satu sisi penuh dengan bunga putih, dekorasi kristal, dan nuansa emas untuk pernikahan Bastian dan Luna, sementara sisi lainnya dipenuhi balon warna-warni, meja permen, serta panggung kecil untuk pesta ulang tahun Sofia dan Clarissa. Luna berdiri di depan cermin di ruang rias, mengenakan gaun pengantin yang anggun. Tasya, sahabatnya, membantu merapikan veil di kepalanya. "Kau siap?" tanya Tasya dengan senyum lembut. Luna mengangguk, meski jantungnya berdebar. Rasanya seperti mimpi. Aku tidak menyangka akhirnya bisa berdiri di sini. Tasya tertawa. Kau akan menikahi pria yang mencintaimu, di hari ulang tahun anak-anakmu. Ini adalah hari yang sempurna. Sementara itu, di ruang lain, Bastian sedang mengenakan setelan tuxedo hitam. Justin berdiri di sampingnya, menepuk bahunya dengan bangga. "Nak, aku tidak pernah lebih bangga darimu. Kau akhirnya menikahi wanita yang kau cintai." Bastian tersenyum. "Dan aku juga mendapatkan dua putri kecil yang luar biasa." Di luar, Sofia dan Clarissa sibuk berlarian dengan gaun ulang tahun mereka yang cantik. "Aku tidak sabar melihat ibu dan ayah menikah," seru Sofia. Clarissa mengangguk. "Dan setelah itu, kita bisa tiup lilin. Aku akan meminta hadiah adik bayi pada ayah dan ibu." "Kakak benar, kita tidak boleh melupakan adik bayi." Akhirnya, acara dimulai. Luna berjalan menuju altar dengan menggandeng tangan Elio. Saat mata mereka bertemu, Bastian tersenyum penuh kasih. Dengan suara lembut, sang penghulu memandu mereka dalam ikrar pernikahan. "Bastian, bersediakah kau menjadikan Luna sebagai istrimu, dalam suka maupun duka?" Bastian menatap Luna dengan penuh cinta. "Aku bersedia." Luna menahan air matanya ketika gilirannya tiba. "Aku juga bersedia." Saat cincin melingkar di jari mereka dan mereka resmi menjadi suami istri, Sofia dan Clarissa bersorak gembira. "Yay! Ayah dan ibu akhirnya menikah." Para tamu bertepuk tangan, sementara Bastian menarik Luna dalam ciuman lembut. Setelah pernikahan, suasana berubah menjadi pesta ulang tahun yang meriah. Si kembar berdiri di depan kue besar berbentuk kastil dongeng, dengan lilin berbentuk angka 6. "Selamat ulang tahun, Sofia dan Clarissa," seru semua tamu. Si kembar meniup lilin mereka dengan semangat, lalu memeluk Bastian dan Luna. "Ini ulang tahun terbaik." Setelah Sofia dan Clarissa meniup lilin, pesta semakin meriah. Musik ceria mengalun, anak-anak berlarian menikmati permainan, sementara para tamu dewasa bercengkerama di meja-meja yang telah disiapkan. Bastian merangkul Luna erat, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "Sekarang kau benar-benar milikku, Nona Luna Gracie." Luna tersenyum kaku. "Jangan berlebihan, Tuan Bastian Gracie." Di sisi lain ruangan, Justin dan Elio sedang duduk dengan wajah puas, menikmati sepotong kue besar. Namun, Sofia dan Clarissa datang menghampiri mereka dengan senyum jahil. "Kakek, kakek, ayo ikut dansa," ajak Sofia, menarik tangan Elio, sedangkan Clarissa menarik tangan Justin. Justin buru-buru menggeleng. "Tidak, tidak. Kakek sudah cukup berolahraga di taman bermain kemarin. Kakek juga sudah tua," sahut Elio. Clarissa menempelkan tangannya ke dagu, berpura-pura berpikir. Kalau begitu, kalian berdua harus ikut bermain kursi musik dengan kami." Justin langsung menghela napas panjang. "Astaga! Kapan kalian akan berhenti mengerjaiku?
Cucuku yang manis, kakek tidak bisa ikut. Kakek ini sudah tua. Bastian yang mendengar percakapan itu tertawa kecil. Ayah, kau memang tidak bisa menghindar dari mereka. Sementara semua orang menikmati pesta, di sudut ruangan, Maya dan Diego berdiri berdampingan sambil mengobrol. Mereka terlihat bahagia, ya, ujar Maya, menatap Luna dan Bastian yang sedang bercanda dengan anak-anak mereka. Diego mengangguk. Iya. Setelah semua yang mereka lalui, mereka pantas mendapatkan ini. Di meja lain, Ferdy Alexander dan puteranya, Zidane Alexander, sedang berbincang santai dengan Jordi Fernandes. Sepertinya kita harus memikirkan pesta besar untuk Zidane juga suatu hari nanti, ujar Ferdy sambil tertawa. Zidane menoleh pada ayahnya dan langsung berseru, tapi aku belum kepikiran menikah. Ferdy refleks memukul kepala Zidane. Anak nakal. Mau sampai kapan kau melajang? Ayah, wanita itu merepotkan dan keras kepala. Kau ini. Ferdy sangat kesal dengan putranya itu. Sementara itu, Alexa, manajer Sofia memandang anak-anak yang sedang bermain dengan tatapan lega. Ia masih mengingat kejadian penculikan beberapa waktu lalu dan merasa bersyukur Sofia dan Clarissa bisa merayakan ulang tahun mereka dengan aman dan bahagia. Awalnya aku pikir hanya satu, ternyata kembar. Menggemaskan sekali. Apanya yang menggemaskan? Tiba-tiba Bruno datang menghampirinya dan bertanya. Alexa terkejut lalu tersenyum pada Bruno. Itu Tuan. Si kembar sangat menggemaskan. Bruno menatap Alexa sambil mengerutkan dahi. Jadi kau ingin anak kembar seperti mereka juga? Alexa kebingungan. Tidak Tuan. Bukan itu maksud saya. Bruno menyeringai jahil. Oh, jadi kau ingin punya anak kembar? Wah. Siapa calon ayahnya? Alexa langsung tersedak minumannya. Tuan, jangan asal bicara. Bruno tertawa puas melihat wajah panik Alexa. Tenang saja. Aku bisa membantu mencari calon suami untukmu. Dari kejauhan, Zidane yang sedang menyeruput jus tiba-tiba bersin keras. Ferdy langsung menatapnya heran. Kau kenapa? Zidane mengusap hidungnya. Entahlah. Tapi aku tidak ikut-ikutan. Aku masih ingin menikmati hidup bebas tanpa pusing dengan wanita. Ferdy langsung menoyor kepala anaknya. Kurang ajar. Kau pikir wanita itu apa? Jangan sampai nanti kau malah jatuh cinta pada wanita paling galak di dunia ini melebihi ibumu. Zidane mendecak. Tidak mungkin, ayah. Aku ini terlalu pintar untuk itu. Alexa yang masih sibuk menghadapi. Bruno langsung mengalihkan pembicaraan. Tuan, lebih baik kita kembali ke pesta daripada membahas hal aneh-aneh di sini. Bruno pura-pura berpikir. Boleh juga. Tapi dengan satu syarat. Alexa menelan ludah. Syarat apa? Bruno tersenyum lebar. Kau harus berdansa denganku. Alexa nyaris melompat. Apa? Tuan, saya bukan tamu, saya ini manajer si kembar mana mungkin. Namun sebelum ia bisa melanjutkan protesnya, Bruno sudah menarik tangannya ke lantai dansa. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Sofia dan Clarissa masih sibuk mengerjai Justin dan Elio. Kakek, kalian harus ikut main petak umpet. Seru Sofia. Justin menggeleng cepat. Tidak. Kakek ini sudah tua, nanti kalau bersembunyi kebablasan malah ketiduran. Clarissa menatap Elio dengan tatapan tajam. Kalau begitu, kakek Elio harus ikut. Elio, yang baru saja akan menggigit kue, langsung tersedak. Aku. Main petak umpet. Tidak, terima kasih. Sofia dan Clarissa saling pandang, lalu bersorak bersamaan.
Kalau begitu, hukumannya adalah kalian harus menari berdua. Justin dan Elio terdiam, saling tatap, lalu kompak menggeleng cepat. Tidak mau. Namun sebelum mereka bisa kabur, Sofia dan Clarissa sudah memanggil perhatian semua tamu. Lihat, kakek kami, Justin dan kakek Elio mau berdansa bersama. Seketika semua orang bertepuk tangan, bersorak, dan mulai berteriak, "Ayo! Ayo, ayo!" Justin memejamkan mata. Astaga, kenapa aku punya cucu seperti ini? Elio menghela napas panjang. Oh Tuhan, cobaan apa ini? Tapi kita harus segera menyelesaikan ini. Akhirnya, dengan enggan, mereka berdua melangkah ke lantai dansa, diiringi tawa riuh para tamu. Di tengah kekacauan itu, Bastian memeluk Luna dan berbisik, "Kupikir pesta ini akan berjalan dengan tenang." Ternyata tidak. Luna tertawa kecil. Dengan keaktifan mereka, tidak mungkin. Saat Justin dan Elio akhirnya mulai berdansa dengan gerakan kaku dan wajah pasrah, para tamu semakin ramai bersorak. Sofia dan Clarissa tertawa terbahak-bahak melihat dua kakek mereka yang jelas-jelas lebih memilih duduk santai daripada bergoyang di lantai dansa. "Ayo, kakek. Gerakannya kurang luas," seru Sofia. Clarissa mengangguk penuh semangat. "Benar. Lihat, begini caranya kakek." Si kembar mulai menari dengan lincah, menggoyangkan pinggul dan mengangkat tangan, sementara Justin dan Elio hanya bisa mengikuti dengan gerakan seadanya. Di meja lain, Jordi hampir tersedak minumannya melihat adegan itu. Astaga! Aku tidak pernah menyangka bisa melihat Elio dan Justin berdansa seperti ini. Ferdi menahan tawa. Sepertinya mereka lebih cocok jadi komedian daripada kepala keluarga. Sementara itu, Diego melihat ke arah Alexa yang masih berusaha melepaskan diri dari Bruno di lantai dansa. Ia menyeringai nakal dan berkata keras-keras, "Hei semuanya. Perhatikan baik-baik. Bruno, asisten pribadi Bastian dan Alexa akan menunjukkan tarian spesial mereka." Alexa langsung melotot. "Apa?" Bruno bukannya protes, malah mengangguk santai. "Bagus juga ide Tuan Diego." Sebelum Alexa bisa melarikan diri, Bruno sudah menggenggam tangannya dan mulai menari dengan penuh percaya diri. Sayangnya, Alexa yang panik malah menginjak kaki Bruno berkali-kali. "Aduh, Alexa, kau ini menari atau perang?" Bruno meringis. "Ini semua salah Tuan," gerutu Alexa. Di sudut lain, Diego dan Maya menyaksikan semuanya sambil tertawa. Maya menggeleng-geleng. "Aku tidak pernah membayangkan pesta ini akan sekacau ini." Diego tersenyum. Tapi justru itu yang membuatnya menyenangkan. Di atas panggung, Sofia dan Clarissa sudah naik dan mengambil mikrofon. "Kami punya pengumuman penting," seru Sofia. Semua orang langsung memperhatikan. Clarissa melanjutkan dengan wajah serius. "Kami ingin adik bayi." Ruangan langsung hening. Bastian dan Luna yang sedang menikmati momen mereka langsung tersedak. "Apa?" Sofia mengangguk mantap. "Kami sudah berdiskusi. Karena ibu dan ayah sudah menikah, sekarang waktunya kami punya adik bayi." Clarissa mengangkat jarinya. "Tapi kami ingin adik perempuan. Tidak boleh laki-laki." Justin langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Itu urusan ayah dan ibu kalian, bukan kalian." Sementara Luna menutup wajahnya malu, Bastian hanya bisa tertawa kecil. "Kita bicarakan ini nanti ya, sayang," ujar Bastian, berusaha mengalihkan perhatian si kembar. Tapi Sofia dan Clarissa sudah menatap mereka dengan mata berbinar. "Jadi, kapan?" Luna hampir pingsan di tempat. Luna menatap Sofia dan Clarissa dengan wajah pasrah.
Kalian ini belajar dari mana sih soal adik bayi? Sofia dengan polos menjawab, dari sinetron. Bastian tersedak minumannya. Sofia, Clarissa berhenti nonton sinetron. Clarissa mengangkat bahu. Tapi sinetron itu seru, ayah. Kami dan kakek sering menontonnya. Semua kepala langsung menoleh ke Justin. Kakek itu yang awalnya santai mendadak panik. Justin buru-buru mengangkat tangannya. Hei, jangan salahkan aku. Aku kira mereka mau nonton kartun, ternyata suka sinetron juga. Luna memijat pelipisnya. Astaga. Bruno yang masih berdansa dengan Alexa tiba-tiba berkomentar santai, kalau Tuan butuh tips soal bikin anak, aku bisa kasih saran. Alexa yang masih berdiri di sebelahnya langsung meninju lengannya. Tuan Bruno, jangan ngomong sembarangan. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak, sementara Luna dan Bastian hanya bisa saling pandang dengan wajah merah padam. Sofia dan Clarissa menatap ayah dan ibu mereka dengan wajah penuh harap. Jadi, kapan adik bayi kami lahir? Bastian menarik napas panjang. Kita lihat saja nanti ya, sayang. Clarissa dan Sofia saling pandang, lalu mengangguk. Baiklah, kalau begitu kami akan berdoa setiap malam supaya cepat dapat adik. Luna benar-benar ingin bersembunyi di bawah meja saat semua tamu kembali tertawa melihat ekspresi malunya. Di meja lain, Ferdi menepuk bahu Zidan sambil terkekeh. Nah, kau dengar itu? Nak, aku mendesak kau menikah karena aku ingin cucu. Zidan mendesah. Ayah, tolong jangan ikut-ikutan. Jordi menepuk pundak Ferdi. Yang sabar ya. Justin akhirnya duduk santai dan berkata, malam ini aku harus mengajak cucuku keluar agar tidak mengganggu ayah dan ibunya. Memangnya ayah dan ibu mau ngapain? Justin hampir tersedak mendengar suara Clarissa yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan cepat, ia memasang senyum canggung dan mengusap kepala cucunya. Maksud kakek. Ayah dan ibu pasti lelah setelah acara ini. Jadi, kakek akan mengajak kalian jalan-jalan supaya mereka bisa istirahat. Sofia muncul dari sisi lain, menatap Justin dengan curiga. Tapi ayah dan ibu tidak terlihat lelah. Ayah malah masih tertawa. Justin menggaruk kepalanya. Sofia, Clarissa, kalian mau es krim? Kalau iya, ayo ikut kakek. Clarissa dan Sofia saling tatap lalu mengangguk antusias. Mau. Justin langsung berdiri dan menarik tangan mereka. Bagus. Ayo kita pergi sekarang sebelum toko es krim tutup. Luna akhirnya bisa menghela napas lega, sementara Bastian tertawa kecil. Aku harus akui, ayah selalu punya cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun sebelum Justin bisa benar-benar pergi, Sofia tiba-tiba berhenti dan menatap Bastian serta Luna dengan tatapan penuh kecurigaan. Tunggu dulu. Justin langsung merasa jantungnya mencelos. Astaga, mereka curiga lagi. Batinnya. Kalian harus janji tidak akan punya adik bayi sebelum kami pulang. Seru Sofia. Ruangan langsung sunyi. Clarissa melipat tangan di dada. Kami harus memastikan tidak boleh ada kejadian aneh selama kami pergi. Tiba-tiba dari arah pintu keluar, salah satu pengawal datang dan membungkuk. Tuan gawat, kita dalam masalah. Ada apa? Tanya Bastian. Di depan ada M4 ya Tuan. Suasana pesta yang awalnya penuh tawa dan kebahagiaan berubah seketika. Semua orang menoleh ke arah pengawal yang baru saja masuk dengan wajah tegang. Bastian segera bangkit, ekspresinya berubah dingin. Apa maksudmu? Siapa mayatnya? Pengawal itu menelan ludah.
Kami menemukan seorang wanita tergeletak di depan hotel, Tuan. Setelah kami periksa, dia adalah salah satu pembantu di rumah keluarga Porter. Luna merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pembantu di rumah keluarga Porter. Justin, yang hendak membawa Sofia dan Clarissa keluar, langsung berbalik dengan dahi berkerut. Siapa namanya? Pengawal itu menjawab dengan suara berat. Namanya Nana, Tuan. Elio yang sejak tadi duduk diam tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut. Nana. Bastian langsung melangkah keluar, diikuti oleh Luna, Elio, dan beberapa orang lainnya. Sofia dan Clarissa hendak mengikuti, tetapi Justin segera menahan mereka. Kalian tetap di sini. Sofia menggembungkan pipinya. Tapi kami juga mau tahu apa yang terjadi, Kek. Clarissa mengangguk setuju. Iya. Kami juga kan bagian dari keluarga. Namun, kali ini Justin tidak mau berdebat. Tidak. Ini bukan urusan anak kecil. Bruno yang menyadari situasi serius ini segera ikut keluar bersama Diego, Maya, dan beberapa tamu lainnya yang penasaran. Ferdi dan Jordi bertukar pandangan sejenak sebelum akhirnya ikut berjalan keluar. Saat mereka sampai di depan hotel, mereka langsung melihat sosok wanita tergeletak di tanah, mengenakan seragam pelayan berwarna hitam. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya terbuka dengan ekspresi ketakutan.